Datang bukan dari siksaan real, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya. Kemana anak yang pernah membanggakan. Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan bapak sampai meninggal. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun karena kanker hati stadium akhir. Maka sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian bapak. Setelah bapak dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah bapak dengan kedua tangan diborgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf om, kalau saya harus bilang ini om, karena ini yang terjadi om. Di depan keluarga besar saya datang, saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk remang menatap jasad bapak saya. Saya ciumin tangan dan tak kuat hati saya menangis sejadi-jadinya. Sudahkah itulah saya, bahkan sampai bapak saya meninggal pun saya masih menyakiti dirinya dengan tangan saya diborgol serta memakai rompi tahanan. Belum genap 100 hari setelah kematian bapak, saya dipindahkan ke rutan Salemba untuk menjalani sidang. Belum sampai di situ, mantan istri saya mengabari kalau dia akan segera menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri. Ditambah pula saat itu saya masuk ke tuntutan JPU dengan menuntut 12 tahun penjara untuk seorang penyalahguna. Hampir saja saya gila. Dan gelap mata yang mengakhiri hidup saya. Jika saja tidak ada iman di hati saya, pasti sudah saya lakukan. Namun Bapak selalu berpesan dan membuat saya teringat, laki-laki itu pantang menyerah. Apa yang sudah jadi pilihan baik atau buruknya, jalani tanpa harus disesali. Bismillah. Pesan itu yang selalu membuat saya kuat sampai hari ini. Setelah tuntutan 12 tahun, alhamdulillah hakim memutuskan 3 tahun. Kemudian jaksa banding sampai kasasi menjadi 4 tahun dengan Om John juga sebagai kuasa hukumnya. Sejujurnya itu sangat berat bagi saya. Namun mengingat tuntutan yang tidak masuk akal bagi seorang penyalahguna, putusan itu patut saya syukuri. Kemudian selama saya berlayar di rutan Salemba, saya pikir rutan Salemba itu halnya sama seperti rehabilitas yang bebas dari narkoba. Ternyata di sanalah tempat sarangnya semua jenis narkoba. Sungguh sangat berat banget untuk menghindari itu semua. Apalagi di sana narkoba pun rasanya seperti beli kacang goreng. Mudah sekali didapat dengan harga yang relatif murah. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, craving dan trigger pun muncul. Saya tahan. Namun bagaimana lah, saya cuma hanya orang yang sakit, tidak berdaya terhadap adiksi. Saya tahu ini salah. Dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan saya masih menyentuh barang itu lagi. Meskipun hanya sesekali. Karena itulah penyebab semua kesengsaraan saya ini, yang telah menghancurkan hidup saya sehancur-hancurnya. Namun bagaimana caranya saya harus menghindar dan berjuang melawan adiksi ini? Di lingkungan yang hampir 90% adalah pemakai narkoba.
Bahkan narkoba ada di mana-mana, hampir di setiap kamar sel. Selalu dalam setiap doa saya memohon agar diberi kekuatan untuk merubah apa yang dapat saya ubah, serta kebijaksanaan dalam mengetahui perbedaannya. Yang mulia majelis hakim, saya akui saya bersalah. Saya bersalah kepada diri saya sendiri. Saya bersalah kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang terdekat saya, dan semua orang yang percaya kepada saya. Saya bersalah dan saya sedang menjalani konsekuensi atas kesalahan saya.